Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan mahasantri Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali, kita bisa bermuajahah walau tidak bertatap muka langsung dalam pembelajaran kitab Mabadi Fiqih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, kita semua senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau, kita semua tergolong dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rekan mahasantri IAIN Tulungagung yang saya cintai, mari kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran kitab Mabadi Fiqih juz 4. Sebelumnya mari kita tawasul terlebih dahulu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat, diridhoi oleh Allah, diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jamil muallifil kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha usul muallifil kutub kitab Mabadi Fiqih wa jamil masyayikhina sun syekhuna Khalil Mangkalan, syekhuna Abdul Karim, syekhuna Marzuki Tahlan, syekhuna Mahrus Ali wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamili IAIN Tulungagung, khususan talamil ula 9, 10, 11, 12. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran, mudah-mudahan Allah beri keberkahan, ilmu yang manfaat. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut pelajaran kita. Kalau di minggu-minggu kemarin, di pertemuan-pertemuan kemarin, telah kita pelajari tentang thaharah, tentang bersuci. Jadi kita pelajari tentang macam-macam air yang bagaimana yang bisa kita buat untuk bersuci, bagaimana tata cara kita untuk mensucikan diri dari berbagai macam kotoran, dari najis, dari hadas, ya. Alatnya bagaimana, alat-alat untuk kita bersuci itu apa telah kita pelajari. Sekarang bab selanjutnya kita akan membahas tentang wudhu, ya. Wudhu kalau kemarin itu kita bersuci dari anggota-anggota zahir kita, ya, tentang bagaimana ketika kita kena najis itu yang tergolong najis apa dan sebagainya. Kita mempelajari sekarang tentang wudhu, termasuk dari salah satu ketentuan kita untuk beribadah, ya. Di antaranya mungkin, di antara contohnya mungkin sholat, ya. Sholat kita harus, di antara syaratnya kita harus wudhu dulu. Nah, wudhu ini apa? Wudhu ini kita untuk mensucikan dari hadas kecil, ya, untuk mensucikan hadas kecil. Atau lebih jelasnya, mari kita
mulai pelajaran kita tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka tentang bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u utawi iki iku bab mertelaake wudu. Utawi iki iku bab mertelaake wudu. Furudul wudu'i piro-piro fardune wudu. Furudul wudu'i piro-piro fardune wudu. Furuduhu utawi piro-piro fardune wudu. Furuduhu utawi piro-piro fardune wudu. Iku sittatun ana 6. Iku sittatun ana 6. Al-awwalu utawi kang awal. Al-awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Iku an-niyatu niat. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal. Iku bin niyati kelawan pira-pira niat. Iku bin niyati kelawan pira-pira niat. Wudu, fardunya wudu. Fardu berarti sesuatu yang harus kita lakukan ketika wudu. Itu namanya fardu. Pokoknya fardu itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau nggak dikerjakan bagaimana? Ya berarti nggak sah, harus mengulang. Ya, itu fardu, wajib, kudu. Ya, fardunya wudu yang harus kita kerjakan ketika wudu itu ada 6 hal. Ya, 6 hal. Yang pertama apa? Niat. Niat itu apa? Niat itu adalah qasdu fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Ingin melakukan sesuatu, ya, punya niatan, punya keinginan untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya, itu namanya niat. Kalau keinginan saja tapi tidak bersamaan dengan mengerjakan, itu namanya bukan niat, ya. Pengen sholat tapi kita tidak melakukan, itu bukan niat namanya, tapi azm atau apa, orang Jawa mengatakan ngen-ngen, bahasa Indonesia ya angan-angan tok. Saya berangan-angan mau makan tapi kan nggak melakukan makan, nggak mengerjakan ndak makan. Nah, itu namanya angan-angan. Jadi kalau niat itu ya memang ingin melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan. Nah, itu namanya niat. Karena baginda Nabi bersabda, tendensinya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya setiap amal itu bergantung dengan niatnya. Setiap amal apapun itu bisa sah kalau tergantung dengan niatnya, ya. Jadi kalau ndak ada niatnya ya berarti ya percuma. Jadi ya bisa sah kalau ada niat. Kita mau melakukan sholat tanpa niat ya ndak sah. Dan sholat mau itu sholat apa? Kok moro-moro mek cedak-ceduk. Nah, seperti itu. Ya kalau niat sholat kalau biar sholat mutlak pun ya tetap harus niat, ya. Jadi yang pertama tentang yang harus dilakukan adalah niat. Terus selanjutnya yang kedua wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi basuh wajah. Iku ghuslul wajhi basuh wajah. Niat yang kedua ini adalah membasuh muka, membasuh wajah. Nah, terus kapan niat itu dilakukan, ya, tentang kembali ke yang awal tadi, kapan niat itu dilakukan? Karena tadi ya saya jelaskan niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu bersama dengan melakukan, maka wudu pun demikian. Kita mau wudu, niat keinginan hati wudu bersamaan dengan melakukan apa yang dilakukan, gerakan apa yang dilakukan yang pertama ketika wudu, mengusap muka, ya. Makanya nanti niat
niat ini dihadirkan, niat ini kita ucapkan dalam hati, kita lafadzkan dalam hati, kita munculkan dalam hati kita ketika pertama kali kita mengusap muka, karena pekerjaan pertama yang kita lakukan adalah mengusap muka. Pekerjaan fardu lah ya, ingat kan, karena fardunya. Kalau sunnah beda lagi. Jadi pekerjaan fardu pertama yang kita lakukan ketika wudhu kan membasuh muka. Maka niat kita hadirkan, kita wujudkan ketika pertama kali air menempel di muka kita. Ya, pertama kali pas air mengenai wajah kita, di situ kita niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ketika pertama kali air mengenai wajah kita, ya. Awwalu juz'in minal wajhi, itu ketika niat di situ dihadirkan, ya. Nah, terus batasan wajah itu apa? Batasan wajah itu yang harus kita usap ketika batasan wajah dari panjangnya ini mulai dari tumbuhnya rambut, ya. Mulai tumbuhnya rambut sampai dagu, sampai dagu sini ya. Jadi antara tumbuhnya rambut sampai dagu ini panjangnya panjang wajah. Jadi mulai tumbuhnya rambut sampai dagu ini harus terusap. Jadi kalau mau ngusap wajah, yang paling enggak mulai tumbuh ini agak dilebihkan sedikit. Kenapa? Ya untuk hati-hati. Kalau dagu ya sama, agak dilebihkan sedikit. Ya enggak press tok, enggak press, tapi dilebihkan, dibasuh di sini atas, harus terkena air kemudian sampai dagu sini. Ini panjangnya. Untuk lebarnya, lebar muka kita ini mulai dari telinga kanan sampai ke daun telinga kiri. Nah, ini harus terusap. Jadi muka ini mulai tumbuhnya rambut sampai telinga kanan ke telinga kiri sampai dagu sini. Nah, ini harus terusap. Kalau ini nanti ada yang enggak terusap, ya berarti kurang sempurna, belum terusap wajahnya. Ya begitu. Jadi ingat, jangan cuman syukur cowak cawuk lek bahasa Jawanya. Syukur biok gitu, tapi bagian sini enggak terkena. Ini hati-hati ya. Terutama cewek, kalau wudhu ya mukenanya dicepot. Kalau enggak dicepot ya mukena kerudungnya dicopot. Enggak copot, bagian sini kan bisa enggak terbasuh. Jadi ini harus terbasuh. Ya, ini bagian muka. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Wasalitsu tawi kang nomor 3. Wasalitsu tawi kang nomor 3 iku ghuslul yadaini basuh tangan loro. Basuh tangan loro ilal mirfaqaini sartane sikut loro. Yang ketiga, fardu yang ketiga, membasuh kedua tangan besertaan dengan kedua siku. Kedua tangan dibasuh sampai siku. Nah, ini harus terbasuh, antara kanan kiri harus terbasuh. Nah, akhirnya bagian sikunya siku ini kan batas minimal siku. Jadi dilebihkan sedikit. Kenapa? Untuk berhati-hati biar nanti enggak khawatir kalau sikunya tidak terbasuh air, ya. Jadi basuh air mulai tangan sampai siku sini harus terbasuh air. Lanjut yang keempat, warabi'u tawi kang nomor 4 iku mashu ba'dhir ra'si, ngusap sebagiane sirah. Fardu yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ingat, mengusap ya. Kalau rukun sebelumnya tadi wajah dan tangan ini dibasuh berarti harus ada airnya mengalir. Ya, harus enak air. Tapi kalau mengusap, jenenge diusap, itu ya cukup tangan dibasahi dengan air, kemudian diusap di bagian kepala. Ingat, yang diusap kepala, bukan rambut. Jadi misalkan kok rambutnya panjang terus akhirnya diusap yang bagian bawahnya saja, ini enggak cukup. Karena apa? Karena yang diusap harus kepala. Beda halnya kalau rambutnya berada di kepala. Misal seperti rambut saya ini. Ya, ini kan rambut saya ada di kepala.
Kemudian saya usap bagian rambutnya sini, tapi bukan kepalanya, akhir tak usuk-usuk ke dalam, enggak, cuman rambut yang ada di kepala ini cukup. Kenapa? Karena rambut yang di kepala ini nanti bisa nyerap ke kepalanya, ya. Jadi yang diusap bukan rambut tapi kepalanya. Adapun rambut yang di kepala itu dicukupkan. Kalau rambut kalian panjang, nggak boleh hanya diusap rambut yang bagian bawah yang bukan di area kepala sini. Tapi kalau rambut di area kepala ini bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu yang diusap sebagian saja, ini sudah mencukupi kefarduan. Tapi yang lebih utama bagaimana nanti di kesunahan ada. Selanjut yang kelima, wal khamisu tawi kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro. Iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sartane polok loro. Ma'al ka'baini sartane polok loro. Terus yang kelima, fardu yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kedua kaki dibasuh sampai mata kaki, cukup. Jadi bagaimana? Ya dilebihkan sedikit dure mata kaki. Lek Jawa mengatakan polok mata kaki, insyaallah paham semua lah. Jadi sampai mata kaki itu batas minimal. Jadi bagaimana Pak? Ya agak diataskan sedikit. Pak, lek kalau sampai apa jenenge lutut bagaimana Pak? Ya tidak masalah juga sih, tapi ya kalau akhirnya nanti sampai situ kok menyebabkan israf atau berlebihan dalam menggunakan air, ini nanti justru malah bisa makruh, ya. Jadi pokoknya polok di atas duri titik, di atas sedikit itu sudah cukup, ya. Itu untuk membasuh kedua kaki, Terus yang terakhir, fardu yang terakhir, wasadisu tawi kang nomor 6. Sadisu tawi kang kaping 6 iku atartibu urut-urut. Iku atartibu tartib utawa urut-urut. Fardu yang keenam adalah berurutan, ya, antara rukun antara fardu yang pertama sampai ke 5 tadi harus berurutan, tidak boleh diloncat-loncat. Misalkan habis basuh muka langsung basuh kaki, ya, habis kaki kemudian sebagian kepala mulak malik, tidak boleh, ya. Jadi harus berurutan antara 1, 2, 3, 4, 5 harus berurutan. Tapi fardu yang pertama dan yang kedua ini dilakukan bersamaan, ya. Membasuh muka dan niat ini dilakukan bersamaan. Untuk selanjutnya harus berurutan, tidak boleh diloncat-loncat, dibulak-balik, tidak boleh, harus berurutan. Kalau nggak berurutan bagaimana Pak? Ya harus diulang. Misalkan habis basuh muka lupa, terus moro-moro langsung ke bareng basuh muka langsung basuh kaki, misalkan habis muka langsung kaki, ya harus diulang. Jadi basuhan kaki ini nggak dianggap. Balik mana kita seperti habis basuh muka. Bareng basuh muka apa? Kedua tangan. Berarti ya tangan. Bar kaki yang lupa tadi basuh tangan. Kemudian kepala terus kaki lagi. Atau habis muka langsung ke kepala. Lupa belum tangannya, ya. Ya diulang lagi. Diulang bukan berarti mengulang dari awal. Kan yang sudah sampai muka, ya tinggal aja nanti langsung ke tangan. Habis tangan baru kepala. Berarti kepala diusap 2 kali, yang mana usapan pertama nggak dianggap begitu karena mungkin lupa atau bagaimana, gitu ya. Kiranya jelas begitu. Terus apa tendensi ini? Hasabal ayati kelawan milang-milang ayat. Hasabal ayati kelawan milang-milang ayat. Wahia utawi ayat iku qauluhu ta'ala dawuhe Allah ta'ala. Iku qauluhu ta'ala dawuhe Allah ta'ala. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh. Amanu kang iman sapa alladzina. Amanu kang iman sapa alladzina idza qumtum ing dalem nalikane arep ngadeg nglakoni sapa sira kabeh. Idza qumtum
ing dalem nalikane arep ngadeg nglakoni sira kabeh ing dalem nalikane arep ngadeg nglakoni sira kabeh nglakoni apa ilas sholati maring salat ilas sholati maring salat faghsilu mongko mbasuwa sira kabeh faghsilu mongko mbasuwa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh wa aidiakum lan pira-pira tangan wa aidiakum lan tangan loro sira kabeh wa aidiakum lan tangan loro sira kabeh ilal marafiqi sartane sikut ilal marafiqi sartane sikut wamsahu lan ngusapa sira kabeh wamsahu lan ngusapa sapa sira kabeh biruusikum ing pira-pira sirah sira kabeh biruusikum ing pira-pira sirah sira kabeh wa arjulakum lan pira-pira sikil sira kabeh wa arjulakum lan pira-pira sikil sira kabeh ilal ka'baini sartane polok loro ilal ka'baini sartane polok loro Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu mau melakukan sholat, maka basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian, usaplah sebagian kepalamu, dan juga basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Seperti itu tentang fardunya wudu. Jadi 6 hal tersebut harus kalian kerjakan. Yang dikerjakan sebenarnya 5, yang ke-6 tartib harus berurutan. Jadi apa yang dilakukan 5 hal: niat, basuh muka, basuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Ini harus dilakukan. Ketika lupa tidak melakukan berarti wudunya tidak sah, ya. Misalkan lupa wudu, setelah selesai kemudian tahu-tahu ya saya tadi belum membasuh kedua tangan misalkan, ya tidak sah. Bagaimana Pak? Ya diulang lagi wudu lagi, seperti itu. Selanjut sunanul wudu'i utawi pira-pira sunnahe wudu. Sunanul wudu'i utawi pira-pira sunnahe wudu iku at-tasmiyatu maca bismillah. Iku at-tasmiyatu maca bismillah. Ghusrul kafaini lan basuh epek-epek loro. Ghusrul kafaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake kafaini. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake kafaini al-inaa ing wadah. Al-inaa ing wadah. Al-inaa ing wadah. Kesunahan wudu. Sunnah berarti kalau kalian mengerjakan hal-hal ini kalian dapat pahala, ya dapat kesunahan, ya. Tapi andai kata kok hal-hal ini, sesuatu ini tidak kalian kerjakan, tidak sampai membatalkan wudu. Nah, terus apa kesunahan yang disunahkan dalam wudu apa saja? Yang pertama adalah basmalah, membaca basmalah, tasmiyah. Ya bisa paling minimal bismillahirrahmanirrahim. Minimal ya bismillah deh. Minimal bismillah, atau paling sempurna ya bismillahirrahmanirrahim. Wudu seperti itu, ya. Sebelum membasuh kedua telapak tangan misalkan basmalah dulu. Ini sunnah. Terus yang selanjutnya membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air, ya. Tangan ini dibasuh dulu sebelum dimasukkan ke wadah air. Sebelum dimasukkan neng bak atau bak tempat untuk wudu, dibersihkan dulu, ya, dibersihkan. Kemudian baru kita masukkan ke wadah air. Ini sunnah. Nah, ini ketika wadah airnya ini, ya, wadah airnya ini sunnah, ya, bener sunnah. Tapi misalkan kok ini nggak dilakukan, ya nggak masalah ketika airnya lebih dari 2 kula,
ya. Misalkan air lebih 2 kula, terus tangan kita tanpa kita basuh dulu langsung kita melakukan wudhu, langsung wudhu. Ini tidak masalah kalau 2 kula. Tapi kalau air kurang dari 2 kula, ya, air kurang 2 kula, tangan kita belum kita bersihkan dahulu, belum kita basuh terlebih dahulu, kemudian melakukan wudhu, ini hukumnya makruh. Kenapa seperti itu? Kemarin kan kalau air lebih dari 2 kula, ketika kemasukan najis, ketika nggak berubah, nggak problem, nggak masalah. Tapi kalau air kurang dari 2 kula, kemasukan najis, berubah ataupun tidak, air bisa berubah najis. Nah, ini nanti dikhawatirkan di tangan kita ternyata tanpa kita sadari ada najis. Tanpa kita sadari, tidak ngerti, ternyata tangan kita habis terkena kotoran, misal terkena najis misalkan. Nah, tanpa kita basuh, kita masukkan ke wadah yang kurang dari 2 kula. Nah, ini nanti bisa air tersebut bisa berubah dari najis. Makanya ketika kok nanti wadahnya kurang dari 2 kula, maka sebaiknya tangannya ya dibasuh terlebih dahulu, kemudian baru kita ambil airnya untuk wudhu, begitu ya. Yes. Lanjut. Sunnah yang berikutnya wal madmadatu lan kekemu. Wal madmadatu lan kekemu. Berkumur ini juga sunnah. Jadi ambil air, dimasukkan ke mulut, terus dibuang, ini namanya berkumur. Berkumur, kalian masukkan ke mulut, kemudian dibuang, bisa. Atau yang lebih utama, sing lebih baik, ya, air dimasukkan ke mulut, kemudian airnya diputar-putar. Bahasa Jawa ini diopiok-opiok di dalam mulut. Nah, untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam gigi kita, dalam mulut, ya. Airnya diputar di situ, kemudian dibuang. Ini yang lebih sempurna carane. Terus sunnah lagi dilakukan 3 kali. Diusahakan nggak usah lebih dari 3, nanti bisa israf, berlebihan. Terus yang selanjutnya wal istinsyaku lan nyesep banyu maring irung. Wal istinsyaku lan nyesep banyu maring irung. Sunnah selanjutnya istinsyak, nyesep banyu maring irung. Jadi air diambil, dimasukkan ke hidung, diserap. Nah, yang lebih utama ini diserap, dihisap sampai masuk ke janur hidung sini, masuk ke hidung, kemudian dibuang. Ya, ini yang lebih sempurna seperti itu. Kalau pengen sempurna, jadi air diambil, kemudian diserot, bahasa Jawa ini bahasa apa ya, dihisap, kemudian masuk ke hidung, dibuang. Ini yang lebih sempurna. Kenapa kok seperti itu? Insya Allah kalau kalian melakukan itu, ya, misalkan punya penyakit flu, penyakit hidung, itu insya Allah bisa terhindar, bisa cepat sembuh. Kenapa? Karena kotoran-kotorannya ada di hidung bisa ikut keluar. Tapi misalkan kok nggak seperti itu, misalkan jari jemari dimasukkan ke hidung, wik, misalkan seperti itu, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Gitu juga bisa, boleh. Tapi kalau pengen kesempurnaan, ya seperti tadi, dihisap, disedot, kemudian dibuang. Lanjut. Wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot. Wa takhlilul lihyati lan nyelani jenggot al-katsati kang ketel. Al-katsati kang ketel. Nyela-nyelani jenggot, nyela-nyelani itu ya disela-selai. Jenggot itu disela-selai, jenggot yang tebal. Nah, ukuran tebal dan tipisnya jenggot, ini ketika kita berinteraksi dengan orang, ya. Kalau jenggotnya tebal, orang tidak bisa melihat kulit bagian dalamnya jenggot. Ini namanya tebal. Tapi kalau kulit dalamnya masih terlihat ketika kalian berinteraksi, ini belum tergolong tebal. Seperti jenggot saya ini kan masih terlihat. Kalian masih bisa melihat kulitnya di sini. Nah, ini berarti belum termasuk tebal, ya. Enggak tebal ini ya enggak usah disela-selani. Tapi kalau tebal sunai disela-selai dari bawah ke atas ini. Tangan dibasahi air, kemudian diginikan. Nah, kalau tebal, ya. Tapi kalau tipis ya cukup dengan membasuh muka. Yang penting bagian kulit dalam ini harus terbasuh air. Terus selanjutnya wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sirah.
Mas hujami ra'si lan ngusap sekabehane sirah. Ini juga sunnah. Tadi kan fardune sebagian, sedikit tok ini cukup. Tapi kalau yang lebih utama, yang disunahkan ini semua kepala ini diusap dengan air, diusap air. Jadi misalkan kok kalian, nah ini cara ngusap kepala ini ada dua macam. Ada orang yang rambutnya pendek dan ada orang yang rambutnya panjang. Kalau orang yang rambutnya pendek, semisal saya seperti ini, nah ini sunnahnya, wis tak buka biar kalian tahu. Sunnahnya ketika kalian mau mengusap kepala, ini yang disunahkan semua berarti tangan dimasukkan ke air, kemudian ini jari jemari kalian telapak tangan kalian usap ke belakang gini ya, kemudian dikembalikan ke depan ya. Sekali lagi, kalau rambutnya pendek, basahi tangan dengan air, tarik tangan ke belakang gini, kemudian dikembalikan ke depan. Ini sunnahnya. Tapi ketika rambut kalian panjang, misalkan cewek ataupun cowok sing rambutnya dawa, sing rambutnya panjang, bisa kalian usap ke belakang saja ya. Dibasahi kemudian diusap ke belakang, nggak usah dibalik ning ngarep, nggak usah dikembalikan ke depan. Jadi cukup ke belakang gini sudah. Sunnah 3 kali, 1, 2, 3. Jadi kalau rambutnya panjang seperti itu, nggak usah dikembalikan ke depan. Dikembalikan ke depan kok malah apa ya, malah tidak karu-karuan, malah ruwet. Jadi nggak usah dikembalikan kalau rambutnya panjang. Tapi kalau pendek bisa seperti yang saya praktekkan tadi, gitu ya. Terus lanjutnya mana tadi? Wa masul udhunaini lan ngusap kuping loro. Wa masul udhunaini lan ngusap kuping loro. Rupane zahirihima jabone udhunaini, rupane zahirihima jabone udhunaini, wa batinihima lan jerone udhunaini, wa batinihima lan jerone udhunaini. Mengusap kuping, mengusap telinga bagian luar, begitupun telinga bagian dalam. Mengusap telinga ini kesunahan. Jadi misalkan kok lupa ndak ngusap tangan, ya enggak membatalkan wudhu, cukup boleh gitu loh. Tapi kalau kalian pengen sempurna, pengen dapat kesunahan, ya kupingnya juga diusap. Cara ngusapnya bagaimana? Tangan dibasahi dengan air, kemudian jari telunjuk ya, jari telunjuknya ini untuk membersihkan telinga, daun telinga bagian dalam, dimasukkan ke dalam, kemudian diputer-puter bagian yang dalam ini, yang lengkuk-lengkukan di dalam ini dibersihkan dengan jari telunjuk. Nah, kemudian jari jempolnya ini untuk mengusap yang bagian luar, bagian belakang. Jadi ini dimasukkan sini untuk yang dalam, kemudian yang jempolnya ini untuk bagian belakang. Seret seperti itu. Ini masuk, ini untuk bagian yang luar, bagian yang belakang. Ditarik ke depan, tarik ke atas, seperti itu ya. Itu untuk kesunahan wudhu yang mengusap telinga luar dan dalam. Lanjut. Takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani driji tangan loro. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani driji tangan loro. Kedua jari jemari tangan ini juga disela-selani ini. Nah, pakai disela-selani ini diginikan biar nanti enggak khawatir air enggak sampai mengenai jari jemari, lempitan jari jemari tangan ini, biar terbasuh air semua, gitu ya. Terus warijlaini lan pira-pira drijine sikil loro. Warijlaini lan pira-pira drijine sikil loro. Sama seperti tangan tadi, jari jemari kaki sunnah juga disela-selai pakai jari jemari tangan. Diselani biar nanti lempitan lekuan dalam jari jemari kaki ini bisa terbasuh air semua. Wa tatwilul ghurrati lan dawaake wasuan. Kalau makna panjangnya lan dawaake wasuane wajah lan wasuane tangan loro.
lan dawahake wasuane wajah lan wasuane tangan loro. Seperti yang saya jelaskan tadi, batasan wajah sudah, batasan tangan sudah. Nah, sunnah kalian lebihkan sedikit, ya dipunjul nih. Ya, jangan terlalu banyak juga. Misalkan tempat tumbuhnya rambut sini ya berarti dilebihkan sedikit. Seperti itu. Tangan sampai siku ya berarti dilebihkan sedikit. Kenapa? Biar tidak khawatir nanti belum terbasuh. Kalau nanti nggak terbasuh kan bisa nggak sah wudunya. Makanya dilebihkan sedikit untuk basuhan wajah dan kedua tangan, karena itu yang fardu. Begitupun kaki. Terus selanjutnya wataslitsu lan ngaping teloni. Wataslitsu lan ngaping teloni. Terus yang selanjutnya, sunnah selanjutnya semua dilakukan 3 kali, diulang sampai 3 kali seperti itu sunnah. Wal mualatu lan nuli-nuli. Wal mualatu lan nuli-nuli. Wa du'a ulan donga ba'dahu ing dalem sa'wuse wudu. Ba'dahu ing dalem sa'wuse wudu. Sunnah yang selanjutnya mualah, nuli-nuli. Nuli-nuli itu ya berkelanjutan, berkesinambungan, itu nuli-nuli. Jadi antara rukun satu dan lainnya, basuhan satu ke basuhan berikutnya, ini kita lakukan nyambung, nggak usah ada selat, tenggang waktu. Beda halnya dengan tartib mang ya. Kalau tartib kan berurutan antara 1, 2, 3 harus urut, harus berurutan, nggak boleh di loncat-loncat. Tapi kalau mualah ini antara mau melakukan satu ke berikutnya ini nyambung tanpa ada jeda waktu, ya. Misalkan habis basuh muka mau basuh tangan, kita istirahat dulu, nyantai dulu, nyangkruk sama temannya misalkan, ya. Habis nyangkruk omong-omongan ngobrol, dilanjut nih basuh tangan. Nah, ini namanya nggak mualah, gitu loh ya. Jadi yang mualah ya habis muka ya langsung lanjut tangan tanpa berhenti terlebih dahulu, ya. Walaupun berhentinya nggak sampai membatalkan wudhu kita, ya, karena yang bisa membatalkan nggak bisa, ndak disebut nanti mau apa jenenge, nggak nyambung kan ketika anggota yang sebelumnya ini sudah kering misalkan, atau pokoknya umumnya lama seberapa, ya. Jadi berkelanjutan antara gerakan atau basuhan satu ke basuhan berikutnya, tindakan satu ke tindakan berikutnya kita lakukan terus menerus, ya, berkelanjutan. Nah, ini sunnah. Terus yang terakhir wa du'a ba'dahu, setelah selesai dari wudu berdoa ini juga sunnah. Doanya bagaimana? Ya, yang umum biasanya ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu biasanya umumnya doa untuk doa wudu, atau kalau tidak bisa ya wis doa terserah. Doa apa saja monggo, penting kalian paham, kalian ngerti, jaluk yang terbaik, minta doa mudah-mudahan dirinya dibersihkan dari segala sesuatu yang kotor misalkan. Boleh. Pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Madura gak apa-apa. Bahasa manapun, mungkin kalian yang ada di Papua, bahasa Papua oke, gak masalah. Karena Allah itu ngerti, Allah ya'lamu ma yurid, Allah ngerti apa yang kalian kehendaki. Bahasa apapun Allah paham, gitu ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada salah kata atau kurang pemahaman, kurang memahamkan atau bagaimana, saya mohon maaf, itu karena keterbatasan akal saya, ya. Adapun kalau mungkin apa yang saya sampaikan ini benar, itu semata-mata hanya karena Allah, karena hidayah Allah, ya. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberi manfaat untuk diri kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kita tutup seperti biasa dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa na'udzu bika
بك من حال أهل النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ونعوذ بك من حال أهل النار والحمد لله على كل حال والله أعلم بالصواب ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.